Oke Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor. Dan kali ini kita kembali untuk meliput pemukiman transmigrasi. Jalan-jalan melihat warga transmigrasi bermukim di lokasi ini. Kita di SP8. Hari ini kita mau meneruskan amanah untuk masjid yang ada di SP9. Jadi ini ketika sudah dibersihkan paretnya, ini adalah kondisinya Sobat Survivor. Lokasi transmigrasi SP8 yang baru saja selesai pembersihan parit atau merehabilitasi parit sehingga jauh lebih layak untuk pengairannya. Oke Sobat Survivor, jalannya cukup ekstrim yang kita lewati ya, lewat parit-parit kecil semacam ini. Suasananya adem banget di sore hari Sobat Survivor. Jadi sudah lama juga kita nggak bikin video, dan ini baru kesempatan kita lagi untuk jalan-jalan ke pemukiman transmigrasi Sobat Survivor, dan senang bisa selalu mengabarkan bagaimana saudara-saudara kita yang tinggal di sini, baik masyarakat lokalnya maupun juga warga dari daerah asal, itu bisa terus menghasilkan sumber pangan dari lokasi pasang surut SP8 maupun juga SP9 yang sering kita lewati. Nah, mungkin ada pertanyaan kenapa sering kita lewat SP8, SP9. Jadi kadang-kadang kita fokuskan pengantaran amanah gitu ya. Jadi kita screening warga-warga yang kita rasa memang membutuhkan dan memang sudah pernah masuk di konten Asian Survivor. Kita kunjungi dan kita meneruskan amanah dari orang-orang baik untuk kita teruskan, apalagi setelah Lebaran tentu mereka kembali harus berjuang di lahan-lahan pertanian mereka untuk bisa lebih produktif lagi dengan semangat baru, seperti itu ya Sobat Survivor. Dan jalan-jalan yang kita lewati ini sedang dalam proses cuci paret sih. Oke Sobat Survivor, oke Sobat Survivor, kita terus berjalan ini dengan yang kita bawa. Masuk ke SP8. Ini masih bagian dari SP8 Sobat Survivor. Warga-warga di sini sudah banyak yang mengupgrade rumahnya, sudah bagus-bagus lah sebagian besar ya. Kali ini kita meneruskan amanah dari dua orang baik. Ini sudah ada yang beberapa, mungkin 2 minggu yang lalu atau enggak seminggu yang lalu itu menitipkan 600. Kemudian lanjut ada yang menitipkan 500, ini baru saja, sekaligus juga ada seperti
pesan doa buat almarhum keluarganya gitu ya. Nanti kita akan teruskan. Kemudian warga memilih untuk memelihara binatang burung ya, burung walet di lokasi ini. Oke, sepertinya kita bisa keluar. Isi Bu. Walaupun terlihat panas terik, tapi kalau kita mengunjungi atau jalan-jalan ke lokasi ini, kalau udah jam segini udah nggak terlalu panas sih sebenarnya. Jadi kita mau, sebenarnya saya ada kerjasama dengan Ibu Aida untuk membuat keripik ya. Jadi kita mau kerjasama sama beliau untuk membuat keripik pisang ya. Jadi nanti kita akan modali Ibu Aida untuk menyiapkan keripik. Nanti kita akan produksi dan semoga ini menjadi bisa berjalan lancar nantinya Sobat Survivor. Kita memesan sekitar 5 kilo keripik pisang sebagai awal usaha perdana kita gitu ya. Ya walaupun mungkin tentu kita tidak bisa mengejar untung di awal kita coba gitu ya. Yang penting kita bisa membangun kerjasama terlebih dahulu. Semoga ke depan bisa berhasil teruslah Sobat Survivor. Kenapa bisnis keripik pisang? Karena memang di lokasi ini tuh banyak pisang yang bisa didapatkan gitu ya. Ini jalan-jalannya memang sebagian di beberapa titik pemukiman transmigrasi itu sudah dicor. Cuman seperti yang kita lewati saat ini memang masih jalannya belum terlalu semulus yang dibayangkan. Karena memang lahannya sini tuh bekas lumpur ya atau bekas rawa, jadi mungkin perlu pengerasan lagi itu supaya benar-benar bisa kuat. Oke, ini jembatan yang dibangun kurang lebih setahun yang lalu Sobat Survivor. Jembatannya sangat kokoh ya.
Kita mau ke rumah Ibu Aida. Kita sudah di SP9 ini. Kita ada rencana mau ketemu rumah Ibu Aida. Jadi ini perjalanan menuju rumah Ibu Aida Sobat Survivor. Pak, mari. Bu. Kalau kita jalan-jalan ini rasanya nggak terasa karena kita bisa melihat pemandangan di sekitar kita, tanaman-tanaman hijau. Tentu suatu tempat yang sangat dirindukan masyarakat yang ada di kota gitu ya. Cuman mungkin ini pemandangannya agak berbeda dengan di kota-kota atau sebuah perkampungan di Jawa gitu. Kalau di sini kan istilahnya lahannya masih mentah gitu ya, gimana ya? Masih butuh pengolahan, butuh perawatan, pengairan dan sebagainya. Jadi prosesnya masih panjang untuk kemudian mereka bisa benar-benar survive di sini. Mereka terus berjuang dengan segala daya upaya mereka tentunya. Oke, Sobat Survivor, kita lanjut lagi di sini. Kita melihat rumah warga-warga yang sering kita kunjungi. Nanti ada rumah Pak Watni, Pak Samun. Jadi dari SP8, dari tempat Pak Cipto kurang lebih sekitar 15 menit ya ternyata naik motor. Tapi kita nggak laju-laju sih, jalannya santai aja karena kita sambil ngeliput gitu.
Kita ke tempatnya Ibu Aida dulu. Oke, sudah sampai di tempat Ibu Aida. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Nah, ini adalah rumah Ibu Aida, Sobat Survivor. Kita perjalanan cukup panjang, akhirnya bisa sampai di sini tuh. Nah, ini adalah rumah Ibu Aida. Sudah nggak ada ininya lagi. Sudah nggak ada rumah sebelahnya, rumah tuanya. Baik, ikuti terus Asian Survivor YouTube channel.